Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الحادي عشر, hadis nomor ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan ta'liq Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. An Abi Muhammadin, hadis ini diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, yaitu Hasan cucu Rasulullah SAW ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW. Jadi sibtun itu adalah cucu dari jalur anak perempuan. Wa raihanatihi, dan juga kesayangan Rasulullah SAW. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafalkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan ya menuju sesuatu yang tidak meragukan, yaitu ambillah sesuatu yang tinggalkanlah sesuatu yang meragukan, lalu ambillah sesuatu yang tidak meragukan kalian. Ya, rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Ya, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya derajat hadis ini hasan sahih, ya, sehingga bisa dijadikan sebuah hujjah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan sebuah kaidah yang sangat agung dalam agama kita. Jadi ada sebuah ungkapan ya dalam Islam itu yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang singkat namun padatnya, dan hadis ini termasuk dalam jawami'ul kalim tersebut. Maka dan para ulama menjadikan hadis ini dijadikan sebagai sebuah kaidah fikhiyah. Apa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini bahwasanya lafal dari hadis ini menunjukkan perintah untuk kita kaum muslimin meninggalkan sesuatu yang meragukan dan kita mengambil sesuatu yang tidak meragukan dalam diri kita, ya, untuk diri kita. Dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi sesuatu yang membuat ragu, ya, karena agama ini dibangun di atas sebuah keyakinan, tidak dibangun di atas keraguan-raguan, ya. Apalagi dibangun di atas mimpi-mimpi yang tidak jelas misalkan. Dan faedah lain yang bisa diambil dalam hadis ini, dari hadis ini adalah agama Islam itu menghendaki umatnya ya memiliki atau tidak menghendaki umatnya untuk memiliki perasaan ragu dan bimbang, ya. Karena kembali lagi bahwasanya Islam itu dibangun di atas dalil yang sahih, dalil yang sangat jelas, tidak dibangun di atas keraguan-raguan ataupun mimpi-mimpi yang tidak jelas asal usulnya. Yang kedua, jika kita menginginkan ketenangan, ya, ketentraman, maka kita harus meninggalkan keraguan. Karena keraguan itu akan membuat kita overthinking, ya, membuat kita kepikiran terus, yang mana setan akan bermain di sana. Ya, kemudian faedah yang ketiga adalah yang bisa kita ambil, Nabi SAW menyampaikan sesuatu dengan singkat, padat dan jelas, namun bisa dimengerti dan luas maknanya, ya. Begitu luas maknanya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, seandainya seseorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadis ini, ya,
berupa satu jilid buku, maka itu tetap akan kembali, ya, niscaya kandungannya niscaya akan kembali pada dua kalimat ini, ya, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dan tidak akan melebihi, kembalinya akan dua kalimat yang sangat indah ini. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah meninggalkan dusta, ya, dan terus menjaga kejujuran itu akan membawa kepada ketenangan, ya. Sedangkan dusta itu akan selalu membawa pada keraguan-raguan. Maka seseorang yang biasa berdusta, maka dia biasanya akan membuat kedustaan yang lainnya. Dia sekali dia membuat satu kedustaan, dia akan membuat kedustaan yang kedua untuk menutupi kedustaan yang pertama. Begitu selanjutnya, menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya. Dan contoh kaidah yang bisa, penerapan kaidah ini yang bisa kita ambil adalah, kita misalkan, ya, dalam satu hari ada seorang yang yakin dia keadaannya suci. Suci maksudnya dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian datang keraguan-raguan padanya. Apakah wuduku masih ada? Misalkan dia datang sebuah keraguan-raguan padanya, maka yang diambil adalah yang pertama, yaitu dia dalam keadaan tetap suci, ya. Contoh penerapan kaidah yang kedua, misalkan ada seseorang yang pada subuh hari dia berhadas, ya. Pada subuh hari dia berhadas, kemudian di siang hari ketika menjelang sholat dia ragu, saya sudah mandi, misalkan hadas besar, saya sudah mandi apa belum, ya, misalkan. Maka yang diambil adalah yang pertama, dia dalam keadaan tetap berhadas. Kenapa? Karena yang pertama itulah itu yang yakin, sedangkan ragu itu datang belakangan. Maka yang ragu harus ditinggalkan, ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil faidah yang sangat berharga dari hadis yang nomor 11 ini, sehingga menjadikan kita seorang muslim yang selalu berjalan di atas ilmu, selalu berjalan di atas dalil yang sahih. Karena apa? Seseorang ketika dia beribadah, muamalah atau apapun tidak dilandasi dengan ilmu, maka dia akan selalu berada dalam keadaan yang penuh ragu-ragu, tidak yakin akan apa yang dia kerjakan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.